melanjutkan pembahasan sunnah-sunnah sebelum sholat. Di antara perkara yang penting yang ditekankan atau sunnah muakkadah sebelum sholat adalah sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah. Terlebih sholat sunnah fajar atau sholat sunnah subuh. Jadi kita yang sudah ngaji lama lebih tepat menggunakan kalimat sunnah fajar, sunnah subuh daripada qobliyah subuh. Begitu juga untuk asar. Kenapa? Karena untuk sholat subuh dan sholat asar tidak ada ba'diyahnya. Maka lebih tepat sebagaimana tertulis di beberapa kitab ataupun niat-niat yang diucapkan oleh para ulama, yaitu sunnatul fajri atau sunnatul subhi, dan untuk asar adalah sunnatul asri. Jadi jika diniatkan di dalam sholat, usolli sunnatal fajri atau usolli sunnatas subhi, dan untuk asar usolli sunnatal asri. Kemudian ini sudah Habib terangkan tentang bacaan-bacaan di dalam sholat sunnah qobliyah. Untuk sholat subuh, sunnah fajarnya, sunnah subuhnya membaca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama dan qul huwallahu ahad di rakaat kedua, atau rakaat pertama alam nashrah dan rakaat kedua alam taroh. Apalagi jika kondisi badan sedang sakit, maka kita mengambil riwayat man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Siapa yang membaca alam nashrah dan alam taroh pada sunnah subuh atau sunnah fajar, lam yusibhu alam, maka tidak tertimpa penyakit. Kemudian juga disunnahkan membaca potongan ayat. Kalau tidak qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, dan kalau tidak alam nashrah dan alam taroh, ada lagi ayat pendek, yaitu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu rakaat pertama. Hafal. Untuk rakaat kedua membaca qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Bahkan para salaf dari habaib mengumpulkan tiga ini. Mereka membaca qulu amanna billah sampai akhir, dan alam nashrah, dan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama. Rakaat keduanya qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa sampai akhir, ditambah dengan alam taroh dan ditambah dengan qul huwallahu ahad. Di sini kalian
bisa mengambil ilmu, disunnahkan membaca surat itu yang berurutan. Bacalah surat di dalam sholat sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diurut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngacak. Kalau ngacak makruh hukumnya. Umpamanya kamu baca di rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas, rakaat keduanya qul huwallahu ahad. Itu namanya ngacak. Padahal urutannya qul hu dulu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas itu akhir. Maka jangan membaca qul a'udzu birabbin nas di rakaat pertama kemudian qul huwallahu ahad atau qul a'udzu birabbil falaq atau surat-surat yang lainnya di rakaat yang kedua. Itu hukumnya makruh, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kamu membacanya tidak sesuai dengan yang diurut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada salat sunnah qabliyah. Ini untuk salat sunnatul fajri atau sunnatus subhi. Kemudian ada sunnah-sunnah setelah salat sunnah subuh itu atau qabliyah subuh itu. Beberapa azkar, beberapa zikir-zikir dan da'awat, doa-doa. Di antaranya adalah yang diamalkan oleh para salaf dari kalangan habaib setelah mereka itu salam dari sholat qabliyah subuh, mereka mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Untuk hari Jumat ditambah al-azim, astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi para salaf itu tidak melebihkan dan tidak mengurangi apa yang datang dari Rasulullah SAW, apa yang datang dari para salaf. Mereka tidak menambahkan al-azim, tidak memakai al-azim. Menambahkan al-azim, pakai al-azim. Kapan? Pada hari Jumat. Jadi selain hari Jumat, subuh, sholat sunnah qabliyahnya setelah salam membaca astaghfirullah tanpa al-azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sedangkan hari Jumat astaghfirullah al-azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian membaca beberapa ayat yang dijadikan zikir. Ayat yang dijadikan zikir. Ayat yang dijadikan zikir adalah ayat yang paling utama. Ayat yang dijadikan zikir adalah ayat yang paling utama daripada ayat yang berupa hukum atau ayat yang berupa kisah-kisah. Apa itu? Ayatnya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Kemudian dilanjutkan wa ana asyhadu bima syahidallahu bihi wa asyhadullah ala dzalik wa astaghfirullah hadhihi syahadah wa hiya li 'indallahi wadi'ah as'alu hifdhaha tawaffani 'alaiha inna ad-dina 'indallahi al-islam. Sampai situ kemudian baca. Ini yang sering dibaca, diamalkan. Kalau kalian nggak hafal zikir-zikir yang tadi Habib baca ini. Ini yang sering dibaca. Kalaupun waktunya sempit, baca ini. Yaitu apa? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa rabba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Bahkan sebagian mereka sambil rebahan sisi kanan. Itu sunnah. Jadi Nabi setelah sholat sunnah qabliyah subuh, beliau rebahan sebentar sambil mengucapkan Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa rabba Muhammad. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Israfil, Israil, dan Tuhannya Muhammad. Ajirni minan nar, lindungi aku dari api neraka, jauhkan aku dari api neraka. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa rabba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Atau baca ini sambil rebahan, lebih gampang lagi. Ini yang jarang diamalkan di masjid-masjid dan di musola-musola, padahal ini sunnah, yaitu zikir-zikir dibaca sebelum iqamah. Dibaca sebelum iqamah. Apa itu? Subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali,
Allahu Akbar 10 kali, Astagfirullah 10 kali. Kalau kalian pernah ngikuti Habib Umar, setiap sebelum iqamah, subhanallah, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, Astagfirullah 10 kali. Ya, yang sebelum iqamah. Apalagi kalian pengurus masjid, pengurus musola, sebelum iqamah, subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, dan diakhiri dengan astagfirullah 10 kali. Jadi kalau ente pengen ngapalin gampang. Biasanya kan kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ya kan? Antara subhanallah dan alhamdulillah masukin la ilaha illallah dan ditutup dengan astagfirullah masing-masing sekali lagi 10 kali. Ini dibaca untuk semua sholat. Adapun Allah maraba Jibril, Mikail, wa Israfil, wa Israil, wa Rabbi Muhammad SAW jadi benar khusus untuk setelah gobliyah subuh atau sunnah fajar. Kemudian zikirnya banyak. Jadi lebih utama antara adzan dan iqamah subuh itu lama seperti antara adzan asar dan iqamah asar itu lama. Para salaf itu lebih mengakhirkan. Tapi kebalikan, praktek amalan yang selain thariqah habaib yang saya lihat subuh cepat. Sampai kita nggak sempat untuk sholat qobliyah subuh. Dari rumah wudu, sholat qobliyah subuh, masuk ke masjid nggak sempat tahiyatul masjid sudah iqamah. Tapi giliran yang disunnahkan untuk langsung setelah adzan baca doa adzan kemudian iqamah yaitu maghrib, langsung sholat, malah sholawatannya lama banget. Terbalik, kita bisa dapati yang mempraktekkan ini sesuai salaf para habaib adalah al-hawi. Dan di pondok pesantren itu pasti lama antara adzan subuh dan iqamah subuh. Begitu juga adzan asar dan iqamah asar. Iqamah asar lebih bagus kalau kalian pengen mendapatkan fadilah duduk berzikir setelah sholat asar sampai maghrib, mending diakhirkan. Dan ini saya dapat dari amalan Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf.